Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kajian dakwah Islamiyah, yaitu terkait dengan masalah fikih, yaitu temanya pelaksanaan sholat Aidaini, yaitu sholat dua Id, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan agar semuanya bisa dipahami. Kita awali dari pengertian hukum sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sendiri, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, selanjutnya tempatnya seperti apa, kemudian tuntunan ketika hendak keluar untuk sholat Id, kemudian tata cara sholat Id, dan jika sholat Id itu jatuh pada hari Jumat itu bagaimana. Ini mungkin ada 6 pembahasan dalam tata cara pelaksanaan sholat Aidaini. Sebelumnya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari yang pertama, yaitu tentang hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah atau sunat yang dikuatkan. Ini adalah pendapat para ulama yang masyhur kali ini. Kemudian maksudnya adalah jika masih bisa melaksanakan, sebaiknya dilaksanakan, kecuali dalam kondisi tertentu atau mungkin ada penghalang untuk melaksanakannya. Ini hukumnya adalah yang paling masyhur adalah sunnah muakkadah, yaitu sunat yang dikuatkan, sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwa hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah yang kedua, kapan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Menurut mayoritas ulama bahwa waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sudah naik atau mulai masuk waktu duha sampai waktu zawal, yaitu matahari bergerak ke barat, berarti sebelum waktu zuhur. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Mengapa demikian? Antara kedua sholat Id ini berbeda. Ada tujuannya ternyata. Tujuan sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang yang segera menyembelih kurban itu lebih awal dilaksanakan untuk Idul Adha, agar setelah sholat Id langsung melaksanakan penyembelihan Idul Kurban. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri itu agak diundur sedikit dengan tujuan memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Yang ketiga, untuk tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang lebih afdal, yang lebih utama sebenarnya adalah dilaksanakan di lapangan, kecuali jika ada udzur seperti hujan dan sebagainya. Jadi memang lebih utamanya adalah di tempat lapang. Ini sebagai media untuk berdakwah syiar Islam. Dikisahkan di dalam satu hadis, karena Rasulullah SAW yakhruju yaumul fitri wal adha ilal musalla. Dalam musalla di sini disampaikan bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju ke tempat sholat yang berupa tanah lapang. Kemudian adapun penduduk Makkah sampai saat ini, ya, dari masa dulu sampai sekarang, untuk pelaksanaan sholat adalah di Masjidil Haram. Yang keempat, yaitu tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id. Bagaimana persiapan kita ketika kita ingin keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama, kita sebelum berangkat tentunya kita harus mandi dulu, mandi besar yang bersih, ya, mandi keramas. Kemudian berhias diri dengan memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik tidak harus baru, tapi pakaian yang terbaik.
menggunakan wangi-wangian dan sebagainya. Kemudian nomor 3, makan sebelum keluar menuju sholat id, khususnya untuk sholat idul fitri, agar ini bisa membedakan kalau kemarin itu masih dalam suasana puasa Ramadan, kemudian sudah memasuki idul fitri, maka paginya disunahkan sebelum berangkat ke tempat sholat untuk makan walaupun hanya sedikit. Kemudian kita juga disunahkan untuk bertakbir, membesarkan kalimat Allah, mengagungkan Allah dengan takbir sebanyak-banyaknya, boleh di rumah, di masjid dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita juga mengimbau kepada istri-istri kita, saudara perempuan kita, anak kecil semuanya untuk berangkat ke tempat sholat sebagai syiar kita, syiar syiar kemenangan kita bahwa orang Islam melaksanakan hari kemenangan. Kemudian berikutnya melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Jadi ketika berangkat dengan pulang dari rumah menuju ke tempat sholat id, itu diusahakan melewati jalan yang berbeda. Ini apabila ada jalan yang berbeda. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk berjalan kaki sampai ke tempat sholat, ya, tidak memakai kendaraan. Ini kecuali memang ada hajat tertentu. Memang sebaiknya sebagai media dakwahnya dari rumah menuju ke tempat sholat itu berjalan kaki saja. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama, dalam sholat id tidak ada adzan dan iqomah. Tidak ada adzan dan iqomah. Nanti cukup Bilal menyampaikan seruan bahwa ajakan untuk melaksanakan sholat. Ini dikondisikan apabila panitia pelaksana sholat sudah mengetahui bahwa seluruh jamaah sudah siap melaksanakan sholat. Yang kedua, jumlah rakaatnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah 2 rakaat. Berikutnya dimulai dengan niat usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'mumalillahi ta'ala. Untuk sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati ma'mumalillahi ta'ala. Kemudian takbir Allahu Akbar sebagaimana takbir sholat-sholat yang lain. Diteruskan dengan baca doa iftitah. Nah, setelah doa iftitah, maka sebelum membaca Al-Fatihah, ini disunahkan ada namanya takbir zawaid atau takbir tambahan, sambil angkat tangannya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali ketika tahiyat ketika rakaat awal. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian ditambah dengan takbirnya 7 kali. Berikutnya di antara takbir-takbir tersebut hendaknya membaca tasbih Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Kemudian baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan baca surat lainnya. Setelah membaca surat, kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukun berikutnya. Rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya. Duduk di antara 2 sujud sampai berdiri lagi. Mendapati masuk pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, setelah berdiri dan bersikap sedekap, maka ditambah dengan takbir. Untuk rakaat kedua ini takbirnya 5 kali. Kemudian di sela-sela takbir juga disunahkan baca tasbih seperti pada rakaat yang pertama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat lainnya dilanjutkan sampai tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kelengkapan dari rangkaian tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah setelah sholat dilanjutkan dengan pelaksanaan khutbah sholat hari raya. Berikutnya yang terakhir yaitu bagaimana bila sholat Idul Fitri atau Idul Adha tadi yaitu jatuh pada hari Jumat, terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Beberapa ulama menyampaikan bahwa bila hari Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat Jumat atau tidak.
Jadi ada dua pilihan, karena paginya sudah sholat Id, maka ketika hari Jumat boleh memilih untuk hadir sholat Jumat atau tidak sholat Jumat. Begitu pula Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan sholat Id, maka ia boleh tidak menunaikan sholat Jumat. Kemudian siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat Id, baik pria maupun wanita, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat sebagai ganti karena tidak menghadiri sholat Jumat. Ini adalah pandangan ulama, fatwa ulama yang disampaikan ketika pelaksanaan hari Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah sehingga kita lebih baik dalam beribadah dan manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.